Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin Esos dengan NIM 2518563, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama 2025. Asal LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Asal instansi saya MTSN 1 Rokan Hilir Riau. Saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Semangat lah. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya sehat ya. Ada yang sakit? Semua udah sarapan? Ada yang belum sarapan? Semua udah sarapan belum? Sudah atau belum? Sudah, alhamdulillah udah sarapan semua. Berarti semuanya pada semangat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke ya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk supaya hikmatnya kegiatan kita dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala, langkah eloknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti ilmu yang Bapak berikan bisa diserap dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari kita berdoa kepada Alpan. Silakan Alpan dipimpin doanya. Ista'id kum ilal Ustadz Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Alpan yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, misalnya kita bisa menerima semua apa yang disampaikan oleh Bapak nantinya. Selanjutnya, sesuai dengan komitmen kita ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita periksa dulu kerapian. Yang laki-laki terlebih dahulu, coba berdiri. Udah masuk bajunya belum? Berdiri dulu yang laki-laki semua. Udah rapi? Baju udah masuk? Udah masuk bajunya? Udah, Pak. Ya, oke, ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya kebersihannya. Tengok kebersihannya dulu. Periksa kerapian di bawah meja. Masih ada sampah tidak? Udah? Ada bersih. Ya, alhamdulillah. Kenapa harus bersih? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, jadi kita hendaknya sebelum memulai pelajaran dalam keadaan lokal, dalam keadaan bersih, rapi, supaya kita nyaman untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak ingin absen ya, terlebih dahulu mengisi atau menanyakan tentang kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua, Pak. Ya. Oke ya, dan Bapak cek dulu ya, kelas 82. Si Alpan ada? Hadir, Pak. Ada ya. Anggi mana? Hadir ya. Yang terakhir Zahran ada? Zerin hadir. Oke, terima kasih ya. Berarti semua hadir pada hari ini. Untuk menumbuhkan semangat dan juga biar bisa fokus untuk belajar kita pada hari ini. Dan silakan berdiri semua. Kita speaking dulu. Kita speakingnya tepuk semangat masih ingat? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai melangkah lebih lanjut untuk menumbuhkan cinta dan semangat nasionalisme cinta tanah air, kita
menyanyikan lagu. Ya, lagu wajib nasional, yaitu karena kita pelajarannya Pancasila, maka kita ambil lagunya Garuda Pancasila. Ada apa semua? Berdiri kita semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Masuk materi kita kepada materi minggu ini. Minggu ini materi kita tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu tidak apa pembahasan kita minggu semalam? Coba angkat tangan yang tahu. Rumusan dasar negara. Rumusan dasar Negara. Tahu tidak siapa saja yang merumuskan dasar negara? Tahu. Biar Bapak tengokkan ya, di siapa mereka. Satu siapa? Bapak Soekarno. Nomor dua? Muhammad Yamin. Nomor tiga? Insinyur Soekarno. Nomor tiga Insinyur Soekarno. Ya, biar Bapak tengok dulu ya, betul tidak? Oh iya, oke. Ini dia adalah tokoh yang merumuskan dasar negara. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sukarno. Ini adalah pembahasan kita yang minggu yang telah lewat. Untuk sekarang pembahasan kita adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Apa tujuan pembelajaran? Ya, tujuan kita belajar yang pertama apa? Menjelaskan norma. Yang kedua, Identifikasi jenis norma dalam masyarakat. yang ketiga, Memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. ya oke, tujuannya menjelaskan pengertian norma. Norma itu apa pengertiannya? Selanjutnya mengidentifikasi ataupun mengelompokkan, ya kan, jenis-jenis norma ada berapa. Selanjutnya memberikan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, contoh penerapan ataupun pengamalan ataupun pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik dari lingkungan kita di sekolah, lingkungan kita keluarga ataupun lingkungan kita bermasyarakat. Ya, itu tujuannya. Selanjutnya kita memulai melanjutkan materi kita pada hari ini. Bapak kasih pretest dulu ya. Sampai di mana pengetahuan kalian tentang pembahasan norma? Apakah udah paham apa belum tentang norma? Jadi ini pretest kita terlebih dahulu. Nanti kita Bapak kasihkan post test ujian akhir setelah materi disampaikan ya. Silakan diisi dulu ya pretestnya. Nah, ini silakan dikerjakan. Untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang norma. Oke. Oke. Oke ya. Terima kasih untuk pretestnya. Nanti setelah ini kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Ya, silakan ya. Ayo maju, kita baca, ambil. Oke tuh, kelihatan mataku. Masalah dalam. Apa kita? Apa kalian? Yes. Kenapa wasit mengasih kartu kuning tadi waktu main bola tuh? Ya kan? Kenapa dan kasih kuning? Ada yang tahu? Angkat tangan satu orang. Oke. Kenapa?
Kenapa Meli dikasih kartu kuning? Karena dia melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran. Kalau orang melakukan pelanggaran kena sanksi tidak? Kenapa? Kena sanksi. Salah satu sanksinya kalau main bola kaki adalah Dapatkan dapat kartu kuning. ya kan? Itu menyatakan bahwa dia melanggar Peraturan. Ya. Sekarang pertanyaan sebelum kita masuk materi. Norma. Tahu nggak kalian itu apa itu norma? Setelah menonton dari video tersebut. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Apa pengertian norma sebelum kita memasuki materi? Ada yang tahu? Naura? Silakan. Apa itu norma, Naura? Norma adalah aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban bersama agar tertib dan juga asri. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Naura ya. Peraturan untuk dibuat untuk supaya kita tertib, ya kan? Biar kita nyaman, tertib dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalian perhatikan materi ini dan juga nanti boleh ya dicatat pengertian tentang normanya ya. Oke, judulnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena norma ini akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik nanti di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Ya. Sebelum kita memasuki materi tentang norma, juga kita harus ada nih profil pelajar Pancasilanya. Di dalam itu berisi apa? Yang pertama apa isinya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini apa isinya? Peserta didik menunjukkan akhlak pribadi saat pembelajaran tentang perilaku sesuai dengan norma. Yang kedua, mandiri. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Yang ketiga apa lagi? Gotong royong, ya kan? Peserta didik menganalisis perilaku yang sesuai tidak sesuai dengan norma secara berkelompok. Yang keempat, kreatif. Kreatif itu diharapkan apa? Diharapkan peserta didik dapat mempresentasikan ataupun menyampaikan hasil diskusinya di depan nanti ya. Perilaku yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia profil Pancasila. Selanjutnya ini pengertiannya ya. Apa itu norma? Norma adalah aturan yang dibuat untuk menjaga kehidupan bersama-sama agar tertib dan juga damai serta juga asri. Contoh apa? Contohnya mengucapkan salam antri dan taat juga tertib. Yaitu pengertian norma. Aturan yang dibuat menjaga kehidupan bersama agar tertib. Selanjutnya penting tidak norma menurut kalian? Penting. Kenapa penting? Karena norma sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman. Tahu pedoman? Pedoman itu apa? Panutan, panduan kita untuk mengatur perilaku. Perilaku tahu? Perbuatan kita dan interaksi hubungan sesama kita, ya kan, berkomunikasi dalam masyarakat sehingga tercipta keteraturan dan keharmonisan. Norma juga bisa membantu menanamkan nilai moral serta etika. Itu pentingnya norma. Jenis-jenis norma, ya. Jenis norma ada berapa? Ada 4. Di situ ada norma agama. Norma agama berasal dari siapa? Dari Tuhan. Peraturan yang berasal dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada norma hukum. Sebuah peraturan resmi yang dibuat oleh negara dan adanya sebuah sanksi bagi pelanggarnya. Ya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Adalah sebuah aturan yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Berarti norma kesopanan itu norma yang ada, yang tumbuh, yang dibuat peraturan itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat, ya kan? Contohnya apa? Contohnya kalau jumpa orang tua dihormati, ya. Kalau mau masuk ke rumah ucapkan salam, nah, gitu.
Norma kesusilaan, adanya aturan yang mengatur etika, sopan santun juga nilai moral dalam masyarakat yang berasal dari hati nurani manusia, ya, berasal dari hati nurani kita. Ini contohnya ya. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Menghormati orang tua dan guru. Yang kedua? Menjaga kebersihan dan tempat umum. Yang ketiga? Melakukan kerjasama manusia rumah. Oke, ini adalah contoh norma. Akibat melanggar norma apa akibatnya? Adanya penolakan dan pemutihan dari lingkungan. Akan dikenai sanksi seperti denda. Yang ketiga, Hilangnya reputasi atau kepercayaan dari orang lain. Cara menjaga norma dalam bermasyarakat. Caranya gimana? Menjaga norma masyarakat dimulai dengan kesadaran diri. Berarti harus diri kita sendiri yang sadar dulu, ya kan? Jangan disadarkan orang. Contohnya, di saat kita makan, hendaknya membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Jangan buang sembarangan. Itu salah satu cara menjaga norma dalam bermasyarakat. Aktivitas lagi ya, ini interaktif. Aktivitas kita nanti setelah kita membaca, mempelajari tentang norma, juga telah Bapak putarkan video dan juga PowerPoint ini. Kita ada nanti diskusinya. Bagi ya, kelompok 1 mana? Nih kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sebelum kita diskusi kelompok, Bapak udah menyiapkan LKPD ya. LKPD untuk tugas kelompok. Di dalamnya lembar kerja peserta didik Bapak jelaskan terlebih dahulu. Petunjuknya, yang pertama kalian akan mengkaji masalah yang terdapat pada LKPD. Di sini ada permasalahan, bagaimana solusi ataupun cara Ananda sekalian memecahkan permasalahan yang ada di LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang kedua, gunakan sumber buku. Boleh ditengok dari buku yang ada ya, buku paket kita dan lain sebagainya untuk menemukan jawaban dari permasalahan di dalam ini. Silakan ya, nanti dibahas dulu kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Diskusi kelompok nanti juga akan Bapak nilai ya, kekompakannya, nilai gotong royong di dalamnya, ikut sertaannya untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD-nya ya. Jadi Bapak harapkan semuanya ikut andil menyelesaikan LKPD-nya bersama-sama. Oke ya, oke. Fokus kita lagi sebelum presentasi, biar lebih fokus. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Ice breaking kita tepuh konsentrasi ya. Kita mulai. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Kita mulai dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan perwakilannya untuk menyampaikan presentasinya. Ayo. Silakan. Dan Ananda sekalian, dengar ya, di saat kawannya presentasi, perwakilan kelompok berapa, silakan. Assalamualaikum Dengar semua. warahmatullahi wabarakatuh. Kami yaitu kelompok 3. Iya, silakan. Ini beberapa masalah yang ada pada gambar di LKPD yang Bapak kasih. Iya. Yaitu permasalahan pertama yaitu masalah yang ada pada gambar tersebut adalah pengendara motor yang kemungkinan pelajar melanggar aturan lalu lintas. Iya. Yang kedua, gambar tersebut berkaitan dengan norma hukum. Yang ketiga, peristiwa tersebut tidak sesuai norma karena pengendara melanggar aturan lalu lintas. Yang keempat, dampak membahayakan keselamatan. Yang kedua, perilaku melanggar lalu lintas.
Yang kelima, agar menciptakan lingkungan yang tertib dan terjaga. Yang keenam, perilaku sesuai norma rumah, membantu orang tua, sekolah, menghormati guru dan teman, masyarakat, membuang sampah pada tempatnya, lalu lintas, memakai helm dan membawa SIM. Perilaku tidak sesuai norma rumah, membentak orang tua, sekolah, menyontek saat ujian, masyarakat, membuang sampah sembarangan, sedangkan lalu lintas tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan melanggar lampu merah. Oke. Sekian, terima kasih dari diskusi kelompok kami yaitu tentang norma hukum. Oke, kasih tepuk tangan yuk, kasih tepuk tangan. Ya, bagus ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai Zuro, pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya? Kasih pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Dari kelompok 1, ya. Apa pertanyaannya? Silakan dengarkan pertanyaan dari kelompok 1 untuk presentasi kelompok 3. Apa contoh norma hukum? Contoh-contohnya itu ya tidak korupsi, Ya. tidak mencuri, atau tidak melanggar peraturan lalu lintas. Saja Itu saya contohnya. Tidak mencuri, tahu. Tidak korupsi, tidak melanggar peraturan lalu lintas. Itulah contoh dari mematuhi norma hukum. Oke, kasih tepuk tangan, yuk. Ya. Udah ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Nggak ada ya, oke cukup. Ya, silakan. Tutup. Udah tutup belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 kembali. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 perwakilannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Masalah yang terjadi pada gambar tersebut adalah masalah mencuri. Kedua, gambar tersebut berkaitan dengan norma agama. Yang ketiga, peristiwa tersebut tidak sesuai norma agama. Karena dalam pandangan norma agama, perbuatan mencuri sangat dilarang. Jika dilakukan akan mendapatkan dosa besar. 4. Dampak dari perilaku tersebut adalah 1. Bagi korban. Korban akan merasa tidak aman dan trauma. Sedangkan bagi pelaku pencurian akan mendapat dosa besar. 5. Berperilaku sesuai norma itu penting. Karena agar tidak menimbulkan konflik antar individu maupun kelompok. Dan agar menciptakan kedamaian serta ketertiban dalam bermasyarakat. Yang keenam, contoh perilaku sesuai norma. 1. Mematuhi peraturan sekolah dan taat pada kedua orang tua. Yang contoh perilaku tidak sesuai norma, membuat keributan di dalam kelas dan bertengkar sesama saudara. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada pertanyaan dari kelompok 4 ya. Masih pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Apa yang dimaksud dengan norma agama? Ya, silakan dijawab. Norma agama adalah peraturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa. Norma agama adalah peraturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada lagi yang ditanyakan sama kelompok 4 ya? Kelompok 2? Cukup? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Pertama adalah yang berhubungan dengan norma kesopanan. Seseorang anak yang membentak orang tuanya, berarti itu adalah melanggar norma kesopanan karena dia tidak sopan terhadap orang tua. Ya, yang kedua kelompok 2 orang yang sedang mencuri. Ya, mencuri melanggar norma agama. Kenapa? Karena dalam agama kita Islam, mencuri itu termasuk perbuatan yang dilarang dan mendapatkan dosa kalau kita melaksanakannya. Sebelum soal, Bapak mau ini dulu ya, kasih games lagi. Nanti mencocokkan ya. Mungkin cocokkan di depan. Bapak akan nilai secara berkelompok. Kita mulai kelompok 1, Bapak kasihkan nanti dia tempel di sini berapa betul dan salahnya akan kita nilai ya. Nah, ambil ditempelkan sesuai dengan norma yang mana ya. Kelompok 1 ya, dari kelompok 1 anggotanya ada 7 orang.
Kita cek dulu kebenarannya. Yang pertama, tidak melakukan korupsi itu bagian dari norma hukum. Oke, udah siap ya. Tidak melanggar lampu merah saat berkendaraan masuk norma hukum. Oke. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan masuk norma agama. Oke, pas. Selanjutnya menolong teman yang sedang kesulitan ya. Oke, dimasuk dalam norma kesusilaan. Selanjutnya tidak menindas teman yang lemah, masuk norma kesusilaan. Udah pas belum? Pas ya. Tidak menyontek saat ujian, kesusilaan. Yang selanjutnya menolong teman yang sedang kesulitan, kesusilaan. Ada dua ya. Berarti kelompok satu betul semua. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Terakhir, Bapak udah siapkan asesmen ya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan kalian jawab ya. Jawab masing-masing buat nama. Ya. Silakan dijawab, nggak perlu lama ya, 5 menit aja cukup. Nah. Setelah ini selesai asesmen, di akhir sesi kita ambil kesimpulan. Sebelum Bapak menyimpulkan, Bapak minta dulu Ananda sekalian yang mau ngasih kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa ngasih kesimpulan materi pembahasan tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat? Boleh. Siapa yang ingin ngasih? Dah, silakan. Dah, apa kesimpulan kita pada hari ini? Norma adalah aturan penting untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Iya, selanjutnya. Norma itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Jika tidak ada norma, kehidupan bermasyarakat akan menjadi berantakan. Berantakan, ya. Norma sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada norma, maka akan terjadi kesemerawutan atau ketidaktentraman, ya kan? Kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan. Jadi harus ada perilaku aturan yang mengatur supaya kehidupan kita bisa jadi damai, tenang, dan tentram. Dan juga norma itu terbagi kepada 4. Yang pertama norma agama. Norma agama bersumber dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang melanggar norma agama apa sanksinya? Dosa, ya kan? Kalau mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa, atau mengerjakan pekerjaan dilarang norma agama akan mendapatkan dosa. Oke. Yang kedua norma hukum. Norma hukum apa pengertiannya? Peraturan yang berasal dari pemerintah, ya. Contohnya apa? Contoh norma hukum. Tertib terhadap peraturan lalu lintas. Tertib, ya kan? Sanksinya apa bagi yang melanggar norma hukum? Dipenjara, denda, kena sanksi. Yang ketiga norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Peraturan yang berasal dari kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sebelum masuk rumah ucapkan salam. Yang melanggar norma kesopanan apa sanksinya? Hukumannya? Mendapatkan cacian, hinaan, makian, ya kan? Karena dia tidak sesuai dengan norma, tidak sopan di suatu tempat tertentu. Selanjutnya norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa pengertiannya? Aturan yang mengatur etika berasal dari apa? Hati nurani manusia. Ya, apa contoh norma kesusilaan? Bersikap jujur, tidak mencontek waktu ujian. Apa sanksi bagi yang melanggar norma kesusilaan? Hilangnya reputasi kepercayaan dari orang lain, teman, dan juga ibu guru atau bapak. Minggu depan masuk pembahasan kita tentang ujian, ya. Ujian untuk materi norma. Ya, persiapkan diri untuk minggu depannya. Ya. Ujian untuk materi norma. Selanjutnya sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita kasih ice breaking terakhir ya sebelum ditutup ya. Oke, berdiri semua. Kita kasih tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, siap? 1, tepuk 2,
tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Dengan maka berakhirlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terakhir, agar kegiatan kita ini mendapatkan berkah dari Allah dan juga ilmu yang telah Bapak sampaikan bisa kalian serap, kita tutup dengan doa. Silakan pimpin doanya. Ista'id Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.